Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis pembacaan kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ma'asyal ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab itsbatu uluwillahi ala khalqihi wastiwaihi ala arsyih. Bab tentang penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya serta istiwanya Allah, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ini pembahasan kita yang kemarin. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, barakallahu fikum, yaitu itsbatu ma'iyyatillahi ta'ala li khalqihi wa annaha la tunafi 'uluwihi fawqa arsyih. Yani penetapan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan bahwasanya ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya kebersamaan tersebut tidaklah menafikan ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, tapi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya. Bersama dengan makhluknya. Ya, dari kebersamaan ini sebagaimana yang telah kita pernah kita jelaskan, ya, dia memiliki dua makna. Yang pertama, kebersamaan secara umum, yakni Allah Subhanahu wa taala ya meliputi segala hamba-hambanya. Kemudian yang kedua adalah kebersamaan secara khusus yang bermakna an-nasr wa ta'yid, yakni pertolongan dan bantuan, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya yang beriman, artinya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka. Dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa Syekh Shalih Al-Fauzan meletakkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala meletakkan pembahasan ini setelah pembahasan tentang uluwullah, tentang ketinggian Allah, ya, agar tidak kemudian seseorang berpendapat atau berkeyakinan, oh Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, berarti Allah jauh dari kita, Allah tidak bersama kita. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga bersama kita. Ya, dengan kebersamaan yang layak bagi Allah, jangan kemudian disamakan dengan apa yang ada pada makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Sehingga bisa saja Allah Subhanahu wa taala tinggi berada di atas arsy-Nya dan Allah Subhanahu wa taala juga bersama makhluknya. Hal yang demikian tidaklah saling bertentangan. Ini yang ingin ditegaskan oleh beliau. Kenapa beliau bawakan bab itsbatu ma'iyyatillahi ta'ala li khalqihi setelah membahas al-ulu? Mengapa beliau membahas tentang kebersamaan Allah setelah beliau membahas tentang ketinggian Allah? Ya, beliau ingin menunjukkan bahwa ketinggian Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah bertentangan dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala.
Taib, barakallahu fikum. Nah, di dalam bab ini ya beliau membawakan 4 hadis. Ya, ada 4 hadis yang beliau bawakan ya dalam bab ini. Hadis yang pertama kata beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, afdalul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Ya, sebaik-baiknya iman adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun engkau berada. Hadisun hasan akhrajahu Tabarani. Hadisnya adalah hadis yang hasan ya dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani ya dalam Mu'jam Al-Kabir kalau saya tidak salah. Kemudian kata beliau min hadisi Ubadah ibn Samit ya dari hadisnya Ubadah bin Samit. Baik, ya ini hadis yang pertama ya dalam di Mu'jam Al-Kabir disebutkan inna afdalal iman, sesungguhnya sebaik-baiknya iman adalah engkau mengetahui, engkau menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun engkau berada. Baik, ini hadis yang pertama. Qala, kemudian beliau mengatakan wa qauluhu, kemudian yang kedua ya, hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Idza qama ahadukum, ini yang saya bacakan yang di teks ya. Adapun yang di depan itu lafaz yang lebih lengkap. Ini yang saya bacakan sekarang adalah yang ada di kitab. Adapun yang antum lihat di layar ya, adapun yang antum lihat di layar ya ini yang lebih lengkap. Qala idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuqa qabla fala yabsuq ya qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhihi wala an yaminih walakin an yasarihi aw tahta qadamih muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian ya melaksanakan sholat, maka janganlah dia meludahi ke arah depan, meludah ke arah depannya. Karena sesungguhnya Allah di arah depannya. Wala an yaminih, dan janganlah dia meludahi sebelah kanannya. Walakin an yasarihi aw tahta qadamih. Akan tetapi hendaknya dia meludah ke arah kirinya atau ke bawah kakinya. Muttafaqun alaih. Ya. Dan sebelum kita bahas hadis ini, mungkin ada atau yang bertanya, gimana itu? Apakah boleh kita meludah ketika sholat? Ya, jawabannya boleh, tapi dilihat dulu ya. Masjidnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu ya bukan seperti masjid di zaman kita yang lantainya pakai keramik, kemudian ada sajadahnya ya. Masjidnya Nabi SAW tidak seperti itu dulu ya, lantainya itu hanya tanah dan pasir. Makanya di sini Nabi SAW, kalau kalian ingin meludah ya, ludahlah ke arah kiri atau ke bawah kaki kalian. Jangan meludah ke arah ke arah depan atau ke arah kanan. Ya. Jadi ini satu hal yang dimungkinkan di masa Nabi. Kalau di masa kita nggak boleh ya. Antum meludah di masjid otomatis membuat masjid menjadi kotor dan jorok ya. Kalau dahulu ya dia pasir. Jadi ketika dia meludah, maka langsung dia dia kuburkan dengan kakinya. Dia meludah di bawah, langsung dia kuburkan ludahnya tadi. Sehingga tidak memudaratkan ya. Jadi tidak boleh seseorang kemudian meludah. Tidak boleh kemudian seseorang meludah di dalam masjid. Dalam riwayat yang lain, idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuq amamah fa inna ma yunajillah ma dama fi musallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, janganlah dia meludah ke arah depannya karena dia sedang berhadapan dengan Allah, ya, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ma dama fi musallah, selama dia berada dalam salatnya. Kemudian dikatakan wala an yamini fa inna an yaminihi malakan. Dan jangan dia meludah ke arah kanan karena di sebelah kanannya ada malaikat. Nah, ini sebabnya kenapa sebelah kanan tidak boleh ya meludah.
ya, sebagai pemuliaan terhadap arah kanan karena di sebelah kanan ada malaikat. Kemudian waliyabsuq an yasarihi au tahta qadamih. Ya, fayatfiduha, maka hendaknya dia meludah ke arah kirinya atau ke bawah kakinya lalu dia kuburkan. Nah, seperti itu kalau mau meludah di ketika dia sholat di atas tanah atau di atas pasir, maka boleh bagi dia untuk meludah ke bawah ya atau ke sebelah kiri, namun dikuburkan. Ya, dikuburkan ludahnya tersebut. Baik. Ini hadis yang kedua, ya. Kemudian hadis yang ketiga, barakallahu fik, ya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu Allahumma rabbas samawati sab' wal ard wa rabbal arsyil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Rabb yang menguasai langit yang 7 dan bumi, wa rabbal arsyil azim, dan Rabb yang menguasai arsy yang sangat agung. Rabbana wa rabba kulli syai', Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang membelah benih dan biji-bijian. Wa munazzilat Taurat wal Injil wal Quran, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Ini semua menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. Yang namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Qala a'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepada engkau dari kejelekan jiwaku. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha, dan dari kejahatan segala sesuatu yang engkau kuasai. Ya, akhidun binasiyatiha, yang memegang ubun-ubun, yang kau pegang ubun-ubunnya. Maksudnya yang kau kuasai, tidak ada satu makhluk yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Qala antal awwalu falaysa qablaka syai', engkaulah yang awal, tidak ada yang sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang maha akhir, tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa anta zahiru falaysa fawqaka syai', dan engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu apapun yang ada di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkau adalah yang batin, tidak ada yang luput darimu. Iqdi anni dain wa aghnini minal faqr, lunaskanlah bagiku hutang-hutangku dan cukupilah aku dari kefakiran. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini juga diantara doa, ya, bagi siapa yang terlilit hutang, dia baca doa ini, ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan lunaskan hutang-hutangnya. Allah Subhanahu wa taala akan lunaskan, ya, hutang-hutangnya. Qala wa qauluhu lamma rafa, insyaallah ini kita bahas, ya, kita bahas lagi, ya. Ini coba baca hadisnya saja dulu. Nanti kita syarah hadisnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Fauzan. Qala wa qauluhu lamma rafa'a as-sahabatu aswatahum bidzikr. Demikian juga dalil yang keempat, ya. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengangkat suara mereka dalam zikir. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari para sahabat yang mengangkat suara mereka dalam zikir. Kata beliau, ayuhan nas arbi'u ala anfusikum. Ya. Arbi'u ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, ya, arbi'u ini artinya berbuat lembutlah kepada diri kalian. Sayangi diri kalian, ya. Sayangi diri kalian. Jangan capek-capek ngangkat suara maksudnya. Ya, arbi'u ala anfusikum. Ya, berbuat baiklah kepada diri kalian. Sayangilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asaman wala ghaiban, karena sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada, ya, yang tuli dan yang tidak hadir, yang gaib. Ya, yang gaib artinya yang tidak hadir. Thayyib, ya. Wahai sekalian manusia, ya, sayangilah diri kalian
maka sesungguhnya kalian tidaklah ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tuli dan ghaib, yang tidak hadir. Innama tad'una sami'an basiran qariban. Hanya saja kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha melihat dan Maha dekat. Qala innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya adalah lebih dekat kepada kalian daripada leher hewan tunggangannya. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi apa? Innalladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Sesungguhnya yang kalian panjatkan doa kalian kepadanya, ya, itu adalah lebih dekat kepada kalian daripada leher hewan tunggangannya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan makhluk-makhluknya. Taib, barakallahu fikum. Ya, ini adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam permasalahan ma'iyatullahi ta'ala li khalqihi wa annaha la tunafi uluwihi fawqa arsyih. Baik. Sekarang kita baca syarahnya. Ya, kita kembali ke hadis yang pertama. Ya. Hadis yang pertama, afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Sebaik-baiknya iman, ya, atau iman yang paling utama adalah engkau mengetahui, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamamu di mana saja engkau berada. Qala wa qauluhu afdalul iman ay min afdali hisalih. Ya. Termasuk dari iman yang paling terbaik. Fi hadza dalilun ala annal iman yatafadhal. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada seseorang yang imannya lebih baik daripada yang lainnya. Ya. Maka iman itu bertingkat-tingkat. Dan dia bisa bertambah dan berkurang. Ya, dia bisa bertambah dan berkurang. Tentu imannya para sahabat ya berbeda dengan imannya kita. Iman mereka lebih afdal daripada iman kita. Ya, imannya seorang yang saleh, ya, seorang yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa, berbeda dengan imannya ahlul ma'asi. Ya, sehingga iman yaitu berjenjang-jenjang. Ya, bertingkat-tingkat. Qala afdalul iman an ta'lama 'annallaha ma'ak. Ya, sebaik-baiknya iman adalah engkau mengetahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersamamu. Ai bi ilmihi wa ittila'ihi. yakni dengan ilmunya dan dengan penelaahannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala gerak-gerik kita. Allah bersama kita, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala gerak-gerik kita. Qala haitsumma kunt, dimanapun engkau berada. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sebaik-baik iman itu bukan saja engkau mengetahui bahwa Allah bersamamu, kemudian titik sampai di situ, tidak. Haitsumma kunta, dimanapun engkau berada. Jadi baik engkau berada di tengah keramaian atau engkau berada di dalam kesendirian, tidak ada seorang pun yang bersamamu, engkau sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui gerak-gerikmu. Ya, dan demikianlah iman. Iman itu bukan hanya ketika kita berada di tengah keramaian saja, ketika banyak orang yang melihat kita sehingga kita menjauhi kemaksiatan. Tidak, tapi ketika kita berada di kesendirian, di mana tidak ada orang yang mengetahui apa yang sedang kita lakukan, kita pun sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah mengetahui gerak-gerik kita. Ya. Jadi wajar dikatakan sebagai afdalul iman. Ya, dan ini sama dengan konsep al-ihsan, ya, al-ihsan. Dalam hadisnya Jibril, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Ya. Ini apa artinya? Kita beribadah kepada Allah, memperbagus ibadah kita bukan hanya
ketika kita berada di tengah-tengah keramaian saja. Tapi juga apa? Ketika kita berada dalam kesendirian. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengawasi gerak-gerik kita. Ya, demikian juga dalam meninggalkan kemaksiatan. Bukan hanya ketika berada di tengah masyarakat saja, tengah-tengah orang ramai saja kita meninggalkan maksiat, tapi juga ketika kita berkesendirian. Tidak ada orang yang melihat kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kalian. Maka di sini haitsu ma kunta fi ayyi makanin wujidta. Ya. Faman 'alima dzalika istawat 'ala niyatuhu wa sariratuhu fahabahu fi kulli makan. Ya. Artinya pada setiap tempat engkau takut kepada Allah, engkau mengetahui bahwa Allah bersamamu itu di segala tempat. Ya, di segala tempat keberadaanmu dimanapun engkau berada, maka barang siapa yang sama ya kondisinya ketika dia berada di tengah keramaian atau dia berada dalam kesendirian, sama saja dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya itu. Maksudnya kita sama saja ya. Kesadaran kita bahwa kita diawasi oleh Allah bukan hanya ketika kita berada di tengah keramaian. Kalau dia sudah sama ya, maka ini yang diinginkan. Ketika dia berada di tengah keramaian dia takut kepada Allah, begitu juga ketika dia berada dalam kesendiriannya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di setiap tempat kondisinya sama. Qala akhrajahu at-Tabarani, yani Abul Qasim Sulaiman al-Lakhmi ahadul huffaz al-muksirin. Ya, at-Tabarani salah seorang huffaz al-muksirin yang banyak sekali periwayatannya. Wa qad rawa hadzal hadits fi Mu'jam al-Kabir. Beliau telah meriwayatkan hadis ini dalam Mu'jam al-Kabir. Ya. Kemudian kata beliau, wa fil hadits dalilun ala itsbati ma'iyyatillahi li khalqihi bi ilmihi wa ihatatihi bi a'malihim. Dalam hadis ini terdapat dalil ya penetapan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ya dengan ilmu dan peliputannya Allah Subhanahu wa taala. Ihatatihi artinya Allah Subhanahu wa taala meliputi, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ihatatihi bi a'malihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala amalan-amalan mereka. Wa annahu yajibu 'alal abdi ay yatadzakkara dzalika da'iman fayuhassinu 'amalah. Maka wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa mengingat perkara ini, selalu mengingat perkara ini, lalu dia pun memperbagus amalannya. Jadi jangan hanya memperbagus amalan ya ketika berada di tengah keramaian. Ketika dia berada di kesendirian, kemudian dia asal-asalan dalam beramal. Ya, sebagai contoh misalnya sholat. Ya, ketika dia sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid, dia perbagus sholatnya. Kenapa? Karena banyak mata yang memandang. Hati-hati ya, bisa riak ya. Ya. Nah, demikian juga ketika dia berada di kesendirian, apa yang membedakan Anda ketika beribadah di hadapan khalayak ramai dengan ketika Anda beribadah sendiri? Ya, semuanya diawasi oleh Allah, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang hendaknya diingat oleh seseorang ketika beribadah kepada Allah, bahwa sesungguhnya ya ada atau tidak ada orang lain ketika dia melakukan ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa taala tetap saja mengawasi segala amalannya. Ini yang pertama, ya. Yang pertama jelas sekali menunjukkan bahwa menunjukkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunt. Engkau menyadari bahwa Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Kemudian kata beliau wa qauluhu, yang kedua. Ya. Idza qama ahadukum, kata beliau alaihi salatu wasallam, idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuq qibala wajhi fa innallaha qibala wajhi wala an yaminih walakin an yasarih au tahta qadamih. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka janganlah dia meludah ke arah depannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di depannya. Dan janganlah dia meludah di sebelah kanannya, akan tetapi meludahlah ke sebelah kiri atau ke bawah kakinya. Qauluhu idza qama ahadukum ila shalah ay idza syara'a fiha. Maksudnya adalah ketika kalian telah masuk dalam salatnya. Ini setelah takbiratul ihram, ya, artinya dia sudah mulai masuk ke dalam salatnya. Fala yabsuq ay la yadfil
Artinya janganlah kalian meludah qibala wajhi ay amamah, ke arah depannya. Janganlah dia meludah ke arah depannya. Ya, qibala bikasil qaf wa fathil ya. Dan qibala dibaca dengan mengkasrohkan qaf dan memfathahkan ya, memfathahkan ba. Qibala. Ya, bukan qabl, bukan qabli, bukan qablu, ya. Tapi apa? Qibala. Qala fa innallaha qibala wajhi. Qala hadza ta'lilun linnahi anil busaqi fi qiblatil musalli bi anna Allah subhanahu qibala wajhi. Ya. Ini yang menjadi penyebab kenapa kita dilarang untuk meludah ke arah depan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Muwajihahu, ya. Sedang dia menghadap, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedang berada di hadapannya, dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak baginya untuk meludah ke arah depan dalam keadaan dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadhihi muwajahah kama yaliku billahi subhanahu la yalzamu minha annahu subhanahu mukhtalitatun bi khalqihi. Dan menghadap di sini maksudnya adalah menghadap yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah melazimkan, tidaklah memberikan konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan hambanya. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar, ya, dan juga Maha melihat. Sehingga ketika kita mengatakan sedang menghadap Allah, ya, ini menghadap Allah artinya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita dengan sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dikatakan bahwa dia mukhtalitun bi khalqih, ya, bercampur dengan makhluknya. Bal huwa fawqa samawatihi, ya, mustawin ala arsyih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langitnya, berada di atas langit-langitnya, dan juga mustawin ala arsyih, istiwa di atas arsy-Nya. Wa huwa qaribun min khalqihi muhitun bihim. Dari sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hambanya, ya, dan meliputi hambanya. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kemudian dikatakan bahwa kita menghadap Allah berarti Allah ada di hadapan kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas arsy-Nya, tidak. Tapi itu semua, ya, ketika kita menghadap Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala bersama kita, namun posisi Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala, ya, berada di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian wala an yaminih. Kemudian kita juga dilarang untuk meludah ke sebelah kanan. Ya, wala an yaminih, ai la yabsuq al-musalli an yaminih. Ya, seorang yang salat hendaknya tidak meludahi ke arah kanannya. Qala tasyrifan lil yamin, sebagai bentuk pemuliaan kepada arah kanan. Kenapa? Li'anna al-malakaini an yaminih. Kama fi riwayati lil Bukhari. Kenapa tidak boleh meludah ke arah kanan? Karena malaikat berada di arah kanannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, sebagaimana hadis yang kita sampaikan ini, ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ya, fa inna an yaminihi malakan. Karena di sebelah kanannya ada malaikat. Inilah sebabnya kenapa dia tidak boleh meludah ke sebelah kanan. Tidak boleh meludah ke sebelah kanan. Qala walakin an yasarihi aw tahta qadamih. Akan tetapi hendaknya dia meludah ke arah kirinya atau ke bawah kakinya. Walakin liyabsukil musalli fi jihati yasarihi aw yabsuk tahta qadamih. Akan tetapi hendaknya seorang yang sholat itu meludah, ya, di arah kirinya atau meludah, ya, ke kakinya, meludah ke bawah kakinya. Ya, tadi sudah kita jelaskan, ya, bahwa ini berlaku ketika dia, ya, tempatnya dia sholat di luar atau di tempat mana, ya, yang bukan seperti di masjid. Di masjid sudah demikian bersih, ada sajadahnya, ya, kalau ada ludahnya itu menjijikkan. Ya, kalau ada ludahnya itu menjijikkan. Ya, hendaknya dia berada di tempat yang masih alami, yang ada yang bisa dia untuk menguburkan ludahnya tersebut ketika dia meludah,
langsung dikuburkan dengan kakinya. Qala wa syahidu minal hadits anna fihi itsbata qurbillahi subhanahu min abdihi al-musalli wa iqbalihi alaihi wa huwa subhanahu fauqah. Ya, syahid dari hadis ini bahwa di dalamnya terdapat penetapan dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya, dengan hambanya yang sedang salat, ya, wa iqbalihi alaihi, dan dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa huwa subhana fauqah, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Ya, ini semua kesimpulan dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, nakif ilahuna. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua. Insyaallah hadis yang tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.